Ya tidak bisa di Al-Quran. Yang ku maksud ini yang diceritakan di Bible. Oh, goblok. Orang Katolik, nih katanya Maria itu selingkuh, kata si anjing ini nih. Emosi dia. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Selamat malam Edaku. Ya, sehat. Sehat Eda. Ya. Apa kabar? Ya, kamu harus sehat supaya kamu bisa saya ajarin terus. Iya betul. Gimana Eda, sudah sehat malam ini? Masih semalam ini, masih agama tanpa akal juga. Iya, betul sekali Bang. Ya. Iya. Oh gitu. Yang saya penasaran di Kristen ini, Itu suaranya kecil banget tuh. udah besar suaranya, udah besar, udah full. Coba. Dari tadi orang semua bilang bagus kok. Apa? Yang saya penasaran di Kristen selama saya belajar Kristen selama 267 tahun lewat 2 hari adalah terkait dengan pengajaran Kristen yang tidak masuk akal yang mengatakan bahwa Tuhan mereka itu roh. Menurut abang ini, abang sepakat nggak Tuhan Anda itu roh? Oh sepakat ya, karena semalam kan ada yang stroke, dagingnya mati, rohnya hidup kan gitu. Nah berarti kita lanjutkan temanya terkait dengan Tuhan Anda yang roh ini ada berapa roh? Sebelum masuk situ, saya jelaskan dulu Bang ya, istilahnya apa namanya ini, konsep agama ini ya. Iya. Iya, maksudnya saya jelaskan dulu konsep agama itu, sebenarnya itu konsep agama itu apa gitu. Jadi biar pada ngerti gitu loh. Iya, agama adalah jalan keselamatan. Iya, biar saya jelaskan lebih luas lagi konsep. Oke, silakan. Silakan. Mudah-mudahan masuk akal ya yang Anda jelaskan. Silakan. Jadi gini Bang, Iya. agama itu Bang, dikategorikan ada tiga alasan gitu. Satu, keterbatasan logika Bang. Keterbatasan logika ini sesuatu yang dianggap tidak masuk akal. Tuh. Itu satu Bang ya. Yang kedua, dimensi spiritual Mas. Apa Bang? Nah, maksudnya dimensi spiritual ini agama yang melibatkan pengalaman batin, mujizat, atau dari wahyu yang memang tidak dirancang untuk diuji Bang. Nah, yang ketiga, dari semua yang kedua ini Bang, terdapatlah sumber kedamaian. Kenapa damai? Karena orang yang menganut agama itu Bang, merasa damai artinya karena kan agama itu menurut iman seseorang itu tidak perlu diuji. Cuman itu seperti yang di atas tadi, mujizat atau wahyu. Nah, itu keterbatasan logika. Maksudnya agama itu sebenarnya iya, di logika kita ini Bang nggak nyampai sebenarnya Bang. Jadi agama itu sebenarnya diyakinin gitu loh. Makanya Bang banyak orang-orang pinter tidak beragama Bang. Banyak penemu-penemu sains itu Bang, penemu-penemu yang hebat-hebat itu tidak beragama Bang. Kenapa mereka nggak beragama? Karena mereka terlalu pintar Bang. Jadi makanya Nabi Isa itu Bang suka banget kepada orang-orang yang apa ya, yang lugu, orang-orang yang ya biasa aja lah. Makanya Nabi Isa suka kepada anak kecil. Kenapa anak kecil itu polos, lugu. Jadi kalau orang-orang pintar itu kebanyakan nggak beragama Bang. Coba Abang boleh Bang cek tuh Bang. Nah orang-orang pintar itu yang ya pokoknya kalangan orang pintar lah. Itu dia tuh nggak ateis itu Bang, nggak punya agama. Kenapa? Dia terlalu pintar Bang.
Jadi dia itu agama itu diselidiki, dipelajari. Akhirnya dia ateis. Jadi agama itu itulah seperti saya bilang tadi bang. Ada tiga kategori: keterbatasan logika, dimensi spiritual, dan sumber kedamaian. Itulah agama itu bang. Jadi agama itu sebenarnya logika kita ini sebenarnya untuk menyelusuri itu ada batasnya. Itu bang ya. Yang kedua itu seseorang itu mungkin dikasih mukjizat. Seperti itu dikasih wahyu, pengalaman batin. Itulah membuat dia itu percaya bang. Di antara semua itu, jadi ada kedamaian di hati dia bang. Kenapa? Karena dia kedamaian. Karena didapatkan mukjizat segala macam. Itulah agama bang. Makanya kayak abang ini juga jangan bang banyak baca bang. Nanti kamu tuh kayak apa yang udah-udah yang lain-lain itu jadi ateis kamu bang. Jadi kamu agama itu gak perlu diselidikin banget bang. Gak usah. Itu sebenarnya itulah nanti membuat abang itu jadi apa? Ateis. Gitu bang. Itu aja pengertian agama dari saya bang. Jadi masalah abang tadi yang abang bahas masalah apa tuh orang surganya orang Kristen ya. Iya. Abang kan bahas surganya orang Kristen apa tuh nyanyi-nyanyi apa-apa gitu ya. Itu bang maksudnya aktivitas Kristen di surga itu bang memang benar ada penyembahan dan pujian, tapi itu bersama malaikat bang. Bersama malaikat dengan mempersembahkan pujian, maksudnya dengan kemuliaan Allah gitu loh bang. Kedua aktivitasnya memang ya melayani di surga gitu bang. Ketiga persekutuan yang kudus bang. Jadi di sana itu orang Kristen itu ya bertemu orang-orang yang kudus lah, yang tanpa dosa, yang masuk surga lah, yang tidak ada kebencian, tidak ada segala macam lah. Itu orang Kristen bang, surganya Kristen bang, biar bang pahami. Tadi kan abang bahas masalah surganya Kristen, itulah bang surganya Kristen. Kalau masalah Islam saya nggak tahu, karena saya itu nggak pernah mau bahas-bahas masalah Islam. Karena bagi saya itu ngebahas agama orang itu bang, sama aja saya itu usir. Saya membahas agama orang itu sama aja saya pengen menjatuhkan agama lain. Bagi saya itu membahas agama orang itu sama aja memicu peperangan, memicu kebencian. Saya itu mendalami agama saya sendiri bang. Saya nggak mau jadi orang terlalu pintar. Kenapa? Saya takut ateis. Itu bang. Jadi abang juga saya apa ya? Pengennya saya itu abang itu jangan terlalu mendalami agama orang gitu. Jadi abang itu nanti di hati abang itu nanti banyak kebencian sama orang Kristen. Seperti saya juga bang, saya nggak mau dalamin agama bang. Kenapa? Karena saya dalami nanti kebencian saya itu banyak bang sama orang Islam. Makanya saya nggak mau dalami, yang saya dalami agama saya sendiri. Gitu bang. Jadi lebih baik kita jadi orang polos, orang lugu di mata Tuhan bang. Gitu. Jadi kita gak banyak mencampuri urusan agama orang. Mencampuri urusan agama orang itu bang sebenarnya salah bang, nggak boleh itu bang. Abang juga baca-baca Alkitab itu bang. Emang saya tanya, Islam itu kan dilarang bang. Jangan megang Alkitab bang ya. Islam itu menyapa umat Kristen aja, umat Nasrani aja, mengucapkan salam aja salah ya. Misalnya orang Islam itu nggak boleh mengucapkan salam pertama kali ya buat orang Kristen. Sebenarnya abang ketemu nih sama saya nih, abang nggak boleh ucapkan assalamualaikum pertama kali, itu dilarang Islam kan. Jadi itu makanya dia bilang bang, apalagi abang membaca Alkitab, abang pelajari Alkitab, abang itu udah menyentuh Alkitab bang, abang itu udah haram jadah namanya. Kenapa? Abang itu udah menyentuh Alkitab, udah membaca isi Alkitab, sedangkan berpapasan aja abang nggak boleh mengucapkan salam sama saya. Apalagi abang memegang Alkitab saya, membacanya lagi, mempelajarinya lagi. Itu abang udah diharam najiskan sebenarnya aslinya. Gak boleh saya bang, seumur hidup saya ini bang, seumur hidup.
Saya nggak pernah megang Al-Quran, Bang. Padahal saudara saya banyak yang Islam. Tapi saya nggak pernah megang Al-Quran. Kenapa? Ya, ngapain saya pegang Al-Quran? Kayak abang ini, nah, udah najis abang itu. Pelajarin Alkitab, megang buku Alkitab. Abang itu berarti setidaknya abang udah megang Alkitab. Udah menyentuh Alkitab. Udah? Sedangkan menyapa orang Kristen aja nggak boleh mengucapkan Assalamualaikum. Apalagi menyentuh Alkitab. Nah, itu maksud saya, Bang. Jadi abang jangan terlalu mendalami Alkitab lah, Bang. Abang itu nanti dibilang jadi apa namanya itu? Jadi murtadin nanti, Bang. Apa itu? Ya, murtadin lah. Nggak boleh, Bang. Dalamin aja agama abang. Abang berkorban kayak apa? Kayak ustaz-ustaz lain. Misalnya mengkorbanai tentang agamanya. Jangan abang nongol di TikTok ini untuk hal-hal seperti ini. Abang itu kan ngaku. Abang itu hafal Alkitab. Tahu isi Alkitab. Nah, udah. Itu tadi nggak boleh, Bang. Abang itu kalau emang dia orang beriman, abang itu ceramah aja, ceramah gitu loh. Ceramah di masjid atau ceramah di mana gitu loh. Jangan naik ke TikTok ini. Jadi gini, Bang. Saya pelajarin, saya lihat-lihat di TikTok ini, Bang. Orang ini cari duit, Bang. Kayak ngemis gitu loh, Bang. Makata, Bang. Abang ini makata di mata saya ini abang pengemis. Kenapa? Abang itu kan ceramah ngarapin koin segala macam. Coba abang di masjid ceramah. Nggak ngarapin persembahan kayak gitu kan. Baiknya di masjid, Bang, ceramah baik-baik. Jangan di TikTok begini, Bang. Jadi di sini dengan adanya abang di sini banyak menimbulkan kebencian antar umat beragama. Kamu percaya nggak? Dari WA apa? Dari ini apa namanya ini? Komen-komen ini, Bang. Ini kan saling batin, saling perang komen nih. Kristen sama Islam ini. Jadi abang sebenarnya ini bukan mendamaikan bangsa ini. Abang ini sebenarnya memicu peperangan, memicu kebencian, memicu apa ya, rasa nggak suka gitu, Bang. Sebaiknya Bang bertobat aja, Bang. Jangan jadi apologet gitu. Nggak ada apologet apa itu apologet itu? Nggak ada itu. Itu buatan manusia ini, Bang. Buatan kita sendiri kena ada TikTok. Saya juga sama Edis TV juga, Bang. Saya nggak setuju sama dia itu, Bang. Jujur aja saya bilang saya nggak setuju sama dia itu. Kenapa? Dengan adanya Edis TV, sekarang ini Islam sama Kristen makin malas, Bang. Adanya abang juga, Islam ini malas. Netizen ini jadi malas, Bang. Kalian itu sebenarnya kasih mau kuliah? Udah. Kalian itu maunya apa sih? Dengan adanya begini, memicu kebencian antar umat beragama. Udah, Bang, udah. Gantian. Ini. Coba abang baca di mana, Bang, ini? Gantian. Kelompok. Gantian. Oke gitu aja, Bang. Saya gitu, Bang, dari saya. Masalah agama udah saya bahas. Agama itu mencakup 3 kategori segala macam itu. Itu aja, Bang, SMA. Silakan Abang mau nanya apa? Nah, itu kan bagus. Jadi diskusi seperti ini dengan mendengarkan abang menjelaskan agama itu memiliki 3 bagian. Pertama terkait dengan keterbatasan akal, logika, kemudian terkait dengan kekuatan spiritual, lalu kemudian yang ketiga tadi apa? Damai kan gitu. Ya, sumber kedamaian. Sumber kedamaian. Artinya bahwa dengan kita diskusi orang mendapatkan ilmu. Jadi jangan dari sisi negatifnya, itu yang pertama. Yang kedua, gini. Islam itu datang dengan pola rahmatan lil alamin. Kasih sayang kepada alam semesta. Abang ini, Kristen ini bagian daripada alam semesta. Kalau Anda mengatakan bahwa Kristen itu kami dilarang memberi salam, kami dilarang kemudian baca Bible. Mungkin itu ada benarnya. Tetapi karena Islam ini adalah rahmatan lil alamin, maka pola yang Islam bangun adalah memperbaiki dulu, mengajarkan dulu, menyadarkan dulu, menyampaikan dulu. Makanya perintah dalam Islam itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia, ajak manusia. Ajaklah, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan kebenaran. Jadi ada perintah di dalam agama kami untuk menyampaikan kebenaran itu kepada semua orang. Orang mau menerima mau tidak, yang penting kami sudah menyampaikan.
Itu pola di Islam. Di Kristen ada amanat agung. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Jadi masing-masing memiliki misi. Kristen misinya membuat orang menjadi Kristen seluruh dunia. Islam misinya menyampaikan kepada seluruh dunia kebenaran Islam. Menyampaikan tok. Nanti Anda mau percaya atau tidak percaya, derita Anda. Yang penting kami cuma menyampaikan saja. Itu di Islam. Nah, kemudian ketika Anda mengatakan bahwasanya agama itu memiliki kemudian keadaan di mana manusia dalam ruang lingkup agama ada pada posisi keterbatasan logika. Agama yang membatasi logika itu agama yang sudah tidak lolos menjadi agama yang berasal dari langit. Kenapa? Karena yang menciptakan akal itu pencipta yang maha tahu. Pencipta yang maha tahu sudah pasti ngerti bahwasanya batasan pemikiran logika manusia itu ada pada fase-fase tertentu. Sehingga Tuhan yang maha tahu ini memberikan pengetahuan kepada manusia tentang agama, tentang kebenaran absolut. Bukan yang abu-abu, bukan yang membingungkan, bukan justru yang tidak masuk akal. Kalau Tuhan itu maha tahu, maka Tuhan akan mengajarkan agama yang mana agama itu menghantarkan manusia sampai kepada Tuhan yang benar. Bukan kepada Tuhan-Tuhanan. Seperti semalam ada Tuhan yang mati separuh, hidup separuh. Itu agama ini kalau dianut, agama yang tidak bersumber dari Tuhan yang maha mengetahui. Kenapa? Tuhan mengetahui akal manusia. Tetapi Tuhan memberikan kebingungan di dalam beragama. Ambigu di dalam berbicara tentang Tuhan. Agama yang betul adalah ketika Tuhan mengajarkan agama itu, maka agama itu rasional. Masuk akal. Tidak membingungkan. Tidak ambigu di dalam menetapkan satu perkara. Apalagi berbicara mengenai Tuhan. Sedangkan abang, Tuhannya separuh. Sepenuhnya dagingnya mati, sepenuhnya rohnya hidup. Tapi satu. Berarti yang satu ini memiliki dimensi mati. Yang satu ini memiliki dimensi hidup. Menjadi satu, maka terjadilah mati hidup. Kayak PLN. On off. Sementara Tuhan itu maha hidup. Tidak ada dimensi mati pada dirinya. Makanya Tuhan tidak berdaging. Makanya Tuhan tidak berbentuk. Makanya Tuhan itu tidak bisa dilihat. Karena kapan Tuhan dilihat, pasti dia syarat dengan kelemahan. Sedangkan Tuhan tidak punya kelemahan. Kenapa Tuhan tidak menampakkan diri seperti makhluk? Karena Tuhan ingin menguji kita. Dengan akal yang Tuhan beri, serpihan cahaya yang Tuhan beri, dengan akal itu kita bisa sampai kepada Tuhan, meski kita tidak melihat Tuhan itu. Orang yang tidak menggunakan akalnya, akan sampai kepada poin-poin di mana dia bisa menuhankan apa saja. Setelah itu dia akal-akali. Oh, Tuhan saya adalah kancing baju. Karena kenapa? Kancing baju itu kan benda mati yang kau lihat. Tetapi di balik benda mati itu ada kehidupan. Nah, bisa, gitu bisa. Kelaparan bisa. Tetapi Tuhan tidak menampakkan diri supaya kita sampai kepada Tuhan dengan senjata akal. Makanya akal itu diberikan oleh Allah sebagai makhluk materi Tuhan yang tertanam pada diri manusia sebagai dimensi non-fisik untuk mengantar manusia mengerti tentang bentuk, warna, norma, etika, estetika, dan seterusnya. Sampai kepada pengetahuan tentang Tuhan. Itulah akal. Itulah akal. Nah, saya katakan kepada saudara, kalau Islam tidak menyampaikan risalah kebenaran, maka Kristen yang akan menyampaikan pola kebenarannya. Kenapa? Kalau Islam diam, maka Kristen akan menjalankan misinya terang-terangan. Sedangkan Islam juga menyampaikan terang-terangan tentang Islam bagaimana menyeru, Kristen menggunakan pola mengambil istilah-istilah Islam masuk ke Kristenan untuk memuluskan gerakan mereka memurtadkan orang Indonesia yang Islam masuk Kristen. Bayangkan bahayanya. Kristen menyembah roh. Sedangkan sepengetahuan kita orang Indonesia, apapun agamanya, setan itu juga roh. Tuhannya Kristen roh. Setan juga roh. Hantu juga roh. Jin juga roh.
Genderuwo roh. Kuntilanak roh. Tuhannya Kristen roh. Sembahannya Kristen roh. Bedanya antara setan dengan Tuhannya Kristen apa coba? Ini yang mau disembah oleh seluruh rakyat Indonesia. Oh no. Indonesia harus cerdas, Indonesia harus sampai kepada kebenaran absolut. Apa itu? Tuhan bukan roh, Tuhan bukan setan. Sedangkan Kristen menyembah roh. Nah, sedangkan roh itu makhluk. Roh punya keterbatasan. Seperti itu, Bang. Andai saja Kristen ini bukan agama misi, tidak ada amanat agung untuk jadikan seluruh orang Islam menjadi Kristen, tak masalah. Kami tidak akan membahas tentang Kristen. Seperti Hindu kami tidak bahas, Buddha kami tidak bahas. Karena dua agama ini diam, berjalan pada koridornya masing-masing. Tapi kalau Kristen, Pak, dia menggunakan cara lapis 7. Apa itu? Apapun yang dipakai umat Islam, sebisa mungkin dipakai orang Kristen untuk tampil se-Islam-Islamnya, supaya bisa menjerat orang-orang Islam awam agar masuk kepada agama Kristen. Catat itu. Nah, inilah satu-satunya agama di Indonesia yang selalu menutupi diri dengan menggunakan pakaian agama lain. Itulah agama Kristen. Paling usil itulah Kristen. Begitu saudaraku. Jadi kalau Anda sebagai penyembah roh ingin kami diam, oh jangan. Karena Kristen punya misi mengajak seluruh orang Indonesia menyembah kepada roh. Sementara roh Tuhan Anda yang roh itu kita nggak tahu berapa jumlahnya. Bapak roh, Yesus juga roh, Roh Kudus juga roh. Masa ada 3 roh? Penyembah roh berarti ajaran Helenisme, animisme, penyembah roh. Bahaya itu. Sudahlah Tuhannya mati separuh, nyembah roh lagi, alamak. Jadi sekarang tinggal Anda berilmu, habis itu dialog dengan kami Islam. Jangan suruh kami berhenti. Karena Anda juga punya misi mengmurtadkan orang, mengkristenkan orang. Begitu abangku, silakan. Makanya abang itu selalu salah. Yang udah kemarin itu yang dibahas, abang itu udah salah separuh roh, separuh. Ya kan memang Soalnya apa? Itu nggak memang separuh. itu kalau dibahas lagi masalah itu bang, abang nggak paham. Udah kita bahas yang sekarang aja. Ya udah, Abang nggak Tuhannya. paham. Makanya dibilang Kristen. bang, makanya dibilang kasih saya ngomong, karena abang nggak ngomong. Iya, enggak, saya simpulkan. Makanya tema kita, orang Kristen menyembah roh. Di mana roh itu juga adalah setan. Nah, gitu, silakan. Kita gantian ngomong bang. Iya, supaya Anda luruskan kembali. Silakan. Ya kan, jadi masalah roh itu bang. Gini bang, Kristen itu tritunggal kan ya, tritunggal. Aslinya gini bang, satu, dia itu sebenarnya pencipta, sebenarnya satu, Allah. Yesus itu apa? Yesus itu penyampai firman. Yesus penyampai firman, Roh Kudus itu rohnya Allah. Jadi tritunggal, 3 dalam 1. Jadi bukan roh 3, bukan Tuhan 3, bukan. Allah 1. Udah. Jadi dia dengan Yesus, dia memakai Yesus itu untuk menyebarkan firman. Roh itu apa bang? Roh itu Roh Kudus dari atas. Udah. Ya roh Allah sendiri. Roh itu roh Allah sendiri bang. Jadi gini bang. Abang jangan bilang roh itu setan, roh itu iblis. Iya, roh apa dulu? Ini kan Roh Kudus, ini kan roh Allah. Saya bilang, saya jelasin apa bang? Kalau kita nih manusia mati, jadi tengkorak, rohnya itu belum tentu langsung ke surga, masih menunggu penghakiman. Kenapa? Siapa tahu dia roh jahat, roh baik kan nggak tahu. Tapi kok kalau waktu udah bisa mati bang, dia disalib. Mati rohnya naik ke surga, kenapa? Dia kudus bang. Jadi abang itu jangan salah persepsi. Makanya dicerna setiap kalimat itu bang. Abang bilang roh itu setan iblis. Jadi roh Allah itu iblis. Maksud Tuhan itu Tritunggal itu bang. Roh kudus itu maksudnya roh dia bang. Roh Allah itu bang. Jadi jangan abang bilang roh setan, roh iblis. Menyembah iblis nih bang. Kalau menyembah iblis. Gimana saya jelasinnya bang? Capek saya jelasinnya bang. Karena roh kudus artinya Allah itu pencipta. Udah, dengan memakai Yesus, dia menyebarkan firman. Yesus itu
menyebarkan firman. Firman itu Allah sendiri, Roh Kudus, Roh Allah itu sendiri. Kenapa dia pakai Roh Kudus? Kan dia suci, gitu. Bukan setan, bukan iblis. Jadi kalau saya lihat, saya perhatiin, maaf ya bang, saya bukan ini, saya lihat orang Islam ya. Orang Islam ini kalau mencerna sesuatu itu enggak luas gitu loh, pengertiannya enggak didalemin gitu loh, asal baca aja kayak anak TK gitu, asal baca, oh udah gini, bukannya dipelajari dalam apa gitu, kayaknya Tuhan nggak apa katanya, Tuhan nggak diperanakan, nggak beranak, siapa yang bilang begitu? Kan dijelasin sama orang Kristen, Allah turun ke dunia, titik segala macam lah, capek lah jelasin masalah Tritunggal itu bang. Jadi abang jangan bilang lagi Roh Kudus itu, orang Kristen itu nyembah roh itu nyembah iblis. Nanti orang Kristen marah bang, kami bilang itu bang, kalau itu nggak boleh ngucat bang. Tuhan Anda roh. Abang bilang penyembah roh itu, abang bilang iblis. Tuhan Anda roh. Abang bilang iblis. Iya bang, roh iblis kuntilanak lah apa sih? Tak boleh gitu bang. Tuhan Anda roh. Iya, roh. Kuntilanak juga roh. Setan juga roh. Iya. Nah, bedanya dengan Tuhan Anda apa? Roh Allah. Iya, bedanya apa? Ya dia kan Allah pencipta. Ya, itu kan cuma penamaan, tapi bedanya antara roh Tuhan dengan roh setan, bedanya apa? Jadi gini bang, itulah makanya selalu terjadi perdebatan Kristen Islam ini. Kenapa? Kalau Kristen bang nggak mau ngebahas Islam. Di mana Kristen mau bahas Islam selain Edis ya? Edis itu nongol kenapa? Nih, Edis nongol karena selalu di YouTube, TikTok selalu dibahas Kristen sama ustaz. Makanya TikTok itu baru muncul. Edis sudah lama, pemain lama itu dari Facebook dia menghujat. Istilahnya ceramah-ceramah Islam lah pasti kadang-kadang bahas Kristen kayak Ustaz Abdul Somad ya kan. Jadi edisi nongol karena ustaz-ustaz selalu bahas Kristen. Sementara pendeta gak ada ustaz bahas Kristen, gak ada. Coba bilang. Saya contohnya. Contoh. Apa kata Ustaz Abdul Somad? Kan ditanya. Saya juga. Ya dengerin dulu. Apa kata Ustaz Abdul Somad? Di salib itu ada jin. Loh, enggak begitu. Anda salah, Anda memfitnah. Inilah hebatnya Kristen. Kan emang iya. Di salib itu ada jin. Dia ditanya, apakah di salib itu ada jin? Ada. Ada. Mana ada jin itu? Nah, namanya patung. Ya, siapa bilang patung? Nah, jadi apa? Itu kan namanya menghina Kristen tuh. Kok jadi menghina? Dengarkan saya. Saya. Sekarang gini. Penguasa dosa. Islam itu lambangnya bulan. Bang. Islam itu lambangnya bulan sabit. Kalau di masjid juga. Nah, Kristen lambangnya salib. Pernah nggak? Saya tanya. Pernah nggak orang Kristen bahas bulan sabit? Nggak pernah bang. Iya. Ini kan orang lagi ditanya. Ini di internal Islam ditanyai oleh jemaah. Apakah di salib itu ada jin? Ya jelas ada dong. Ya. Yang bertanya sama yang menjawab sama-sama. Aduh, saya bilang bodoh gimana ya? Kenapa kemudian orang yang mati dikutuk itu disalib? Kenapa? Karena salib itu kan hukuman untuk orang yang dikutuk. Orang yang dikutuk itu kan iblis. Bang, yang nyalib itu siapa? Terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Susah ngobrol sama orang ini nggak. Dikasih data. Makanya dibilang keterbatasan logika ya. Agama ini keterbatasan logika. Kayak kalian logikanya nggak nyampe. Logikanya nggak nyampe. Saya yang menjelaskan. Nyampe asli bang. Nggak nyampe makanya nggak nyampe bang. Terkutuklah orang yang mati di atas salib. Ya susah. Debat sama kalian ini sama aja kita debat sama anak kecil. Ya. Tapi Anda mengatakan saya menuduh Anda menyembah setan. Kalau kita main catur, lawan kita orang bodoh, kita juga jadi bodoh bang.
Justru saya lawan orang bodoh karena agamanya nggak berakal. Dengan kalian nggak berakal. Loh, kalian yang tidak berakal. Sekarang saya mengatakan menghujat. setan itu roh. Tuhan Anda roh. Bedanya apa? Itu, kamu bilang Kristen itu penyembah roh, penyembah setan. Maksud kamu apa? Saya tidak mengatakan Anda penyembah setan. Kamu itu mungkir mulu kamu. Inilah kalau bicara dengan orang bodoh. Kamu tuh, Saya mengatakan kamu bilang begitu. Saya dengarkan. Dengarkan. Saya katakan setan itu roh. Sembahan Anda juga roh. Sembahan Anda juga roh kan? Kamu kalau mau dapat duit jangan mengujar orang. Sembahan Anda roh atau bukan? Kamu di sini mengujar Kristen. Sembahan Anda roh atau bukan? Kamu itu supaya dapat koin. Sembahan Anda roh atau bukan? Supaya banyak yang komen. Oh, Bang Juma bagus, hebat. Tuhan Anda roh atau bukan? Jawab sendiri. Tuhan Anda roh kan? Saya jawab, kamu tuh capek. Karena Anda tidak berakal dalam beragama. Kamu tuh kayak anak TK. Anda yang kayak anak TK karena Anda beragama yang Udah saya tidak jelaskan tadi. Udah saya jelaskan. Agama itu 3 kategori. Satu, agama itu keterbatasan logika. Kata siapa itu kategori Anda? Makanya saya bilang sama kamu itu. Yang benar adalah agama Kristen itu agama yang membatasi logika. Itu yang betul. Siapa bilang? Kamu bilang. Sekarang coba mari kita berlogika. Apakah Tuhan Anda roh? Menurut kamu apa? Iya. Anda yang kutanya. Saya nggak mau kamu tanya. Saya nanya kamu. Yohanes 4:24 Tuhan Anda roh. Kamu baca kita udah najis kamu. Kata siapa? Iya. Kata siapa? Ya, menurut hadis kamu kan Mana hadisnya ngarang cerita kau? Dengar kamu. Mengapa orang Kristen ucapkan salam? Salah nggak? Orang Kristen yang mana dulu? Tertulis orang Nasrani atau orang Yahudi. Oh, kami tidak boleh mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang boleh. Tapi kalau salam itu kan banyak, bosku. Halo, bro. Semangat pagi. Ngelesnya pintar, bang. Nggak boleh. Kamu ngerti nggak artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Salam aja nggak boleh. Tidak boleh mengucapkan salam. Tidak boleh mengucapkan salam. Salam apa yang dimaksud? Menyapa. Ya kalau nyapa boleh. Lalu peyang. Matamu juling. Salam dengan menyapa itu beda, kucuk. Kucuk itu sama aja, beda. Kamu tuh masih menyapa itu halo bro, boleh. Itu hadisnya Muhammad. Boleh. Itu hadisnya Muhammad goblok. Mana? Tunjukkan. Jika kamu bertemu berpapasan dengan orang Yahudi dan Nasrani, pepeklah mereka paling sempit. Ya itu dalam tuyul. Itu bisa goblok. Itu saat perang. Siapa bilang? Baca asbabun nuzulnya itu surat Taubah. Inilah kalau open. Inilah kalau open. Nggak boleh berpapasan. Iya kamu akuin. Itu perang. Itu saat perang. Terus kamu cuma itu saat perang. Makanya pelajari Islam. Bagaimana mau pelajari Islam? Islam kan akal. Agamamu tidak masuk akal. Bagaimana mau masuk Islam pelajari Islam? Memang kamu tuh jangan samakan agama Islam yang polanya akal dengan agama Kristen yang tidak masuk akal. Agama kamu teliti. Apakah Tuhanmu roh? Agama kamu teliti goblok kamu. Apakah Tuhanmu roh? Agama teliti bego kamu. Apakah Tuhanmu roh? Terserah kamu cuma goblok. Roh gentayangan atau apa? Roh bapakmu. Agama diteliti. Kamu pikir agama itu penelitian, goblok? Karena agamamu diajarkan dengan cara menghalalkan semua cara. Untuk apa? Untuk berpura-pura nipu orang agar orang menjadi Kristen.
Apa menjadikan apa? Coba kau ulang. Karena kalau supaya banyak Kristen banyak perpuluhan. Suka tadi menjadikan apa tadi kamu bahas? Jadikan nomor apa? Jadikanlah seluruh manusia menjadi Kristen. Matius 28 nomor 19. Ya. Untuk apa dijadikan Kristen orang? Untuk apa? Karena dengerin. Agar Menurut Nabi Isa, orang Agar- yang percaya dengerin. Karena menurut Nabi Agar- Isa, menyembah roh. cabut orang ngomong goblok. Dasar kamu goblok. Agar menyembah makhluk halus. Kayak anak kecil aja kau peang. Iya kan? Menjadi Kristen untuk apa? Untuk nyembah makhluk halus. Yaitu roh. Ya, kamu minta untuk apa? Biar saya jelasin goblok. Nah, untuk apa? Mau kamu saya jelasin? Diam dulu kamu. Saya sudah kasih kau gambaran. Mengapa orang harus menjadi Kristen? Supaya banyak yang menyembah makhluk halus. Yaitu roh. Kan menjadikan semua umat Kristen. Ya saya jawab. Mau saya jawab. Jawab. Nah, Betul. saya akui betul. Dengar, Betul. Sedang. iya betul. Aku salah. Supaya banyak orang menyembah makhluk roh. Dengerin dulu. Tujuannya apa? Karena kalau itu nggak percaya nggak bisa. Makanya nggak bisa marah kok. Ngarang bebas. Jadi supaya orang banyak menyembah makhluk halus. Supaya tokoh-tokoh agamamu semakin tebal dompetnya. Makanya perbanyak jemaat semakin banyak Tuhan. Perbanyak jemaat semakin tebal dompetnya. Begitu. Itu fakta yang keren. Ini ya. Pokoknya Gak ada urusan itu. Gak ada urusan. Jangan usah kita. Gak ada urusan. Nah sekarang cari Anda menyembah makhluk halus. Oh, udah kita kau itu tuh. Mengemis, Apa mengemis. Kristen menyembah makhluk halus? Tanya deh bapakmu. Nah Anda kan Kristen, bapakku ulama. Kau bukan. Makanya kau Jangan kutanya. tahu. Mungkin Apakah Kristen itu penyembah makhluk halus? bapakmu lebih tahu. Lah, bapakku bukan Kristen. Saya Siapa tanya bilang? samamu. Siapa bilang? Saya tanya samamu. Apakah orang Kristen itu menyembah makhluk halus? Apa kapasitasmu nanyain saya? Saya ingin tahu karena di dalam kitabmu kau itu penyembah roh, sedangkan roh itu makhluk halus. Makanya saya Tanya tanya, bapakmu. apakah Kristen penyembah makhluk halus? Kapasitasmu nanya saya apa? Saya ingin tahu supaya orang Indonesia jangan menjadi Kristen. Saya nggak mau Apakah ngasih tahu. Kristen penyembah makhluk halus? Saya nggak mau ngasih tahu. Kamu belum pantas dikasih tahu karena kamu orang goblok. Belajar dulu. Yohanes 4:24, Theos itu adalah roh, maka sembahlah Theos dalam roh dan kebenaran. Theosmu itu adalah roh, betul? Tanya bapakmu. Nah, saya baca Bible, berarti Kristen selama ini menyembah makhluk halus. Ya tanya bapakmu goblok. Orang Kristen menyembah makhluk halus. Terserah kau, bego. Lucunya lagi, makhluk halus yang disembah oleh orang Kristen di dalam Wahyu 5 nomor 6, bertanduk 7, bermata 7. Apa nggak ngeri tuh? Maskermu buka dulu. Apa tidak ngeri? Menyembah makhluk halus, bertanduk 7, bermata 7. Makhluk halus ini, supaya nggak ketahuan, maka ditutup pakai kata Allah. Tuhannya umat Islam dipakai untuk menutupi makhluk yang disembah Kristen. Makhluk halus, bermata 7, bertanduk 7. Aja ngemis. Tulis kamera aja ngemis. Ngapain konten gitu? Jadi siapa yang mau menyembah makhluk halus? Bapakmu lah. Indah ikuti sama Neng Pati, Neng Rati ini. Bapakmu. Jadi teman-teman yang mau menyembah makhluk halus silakan ikuti saudara Rati. Udah dijelasin. Tetap nanti. Udah dijelasin. Apa yang saudara jelasin? Apa yang dijelasin? Saya Tidak tanya Anda nggak jelasin. Saya bertanya, apakah Kristen menyembah makhluk halus? Jawabannya apa? Kapasitasmu nanya saya apa? Saya sebagai penanya, Anda sebagai orang Kristen, penyembah makhluk halus. Karena saya nggak level kamu. Iya. Saya ulang pertanyaannya. Apakah betul Kristen itu penyembah roh, makhluk halus? Kamu ngapain nanya saya? Siapa kamu? Kau kan orang Kristen. Terus apa urusannya sama kamu? Orang Kristen kan kalau ditanya orang cerdas-cerdas, anak Tuhan, anak dewa, anak roh, anak Ini agama orang. Agama sudah saya setan itu.
Kalau Agama Muslim itu mulu, agama Muslim itu 20 menit khotbah. Agama itu adalah keterbatasan logika, kemampuan spiritual, dan apa yang terakhir tadi? Betul. karena itu tidak nyambung mas ya. Sumber kedamaian. Menjaga 2 tahun. 2 jam kau menjelaskan. Ku kasih kau waktu sekarang. Iya, makanya jelas kamu gak nyambung. Kamu sudah tak sanggup. Ngapain kau bahas agama? Iya, Kau cari-cari koin. Apakah Tuhan meroh? Saya bertanya. saya tanya, Apakah Tuhan meroh? saya mau nanya dulu gantian. Ay, kau dari tadi bertanya. Sekarang nggak selesai. Saya Kau bertanya tentang Nabi melarang bersama. gantian Hanya Nabiku memerintahkan mepepet kemudian orang Kristen katanya. Kau yang bertanya tadi. Boleh saja, udah hadis. Sekarang saya Boleh tanya, saja. apakah Anda sadar kalau selama ini Anda menyembah makhluk halus? Tanya bapak kau. Lah kaulah yang kutanya. Bapakmu kan ada. Makhluk halus alias Bapakmu tuh masuk halus. mengucap dia teman-teman. Lah emosi nanti terus. Emosi saya terus kerjaanmu. Kamu itu makanya saya mau sama kamu. Mungkin bertanya, Enak teka. di dalam kitabmu Yohanes 4 nomor 24, Theos kita adalah roh. Tuhan kita adalah roh. Maka sembahlah Tuhan kita dalam roh dan kebenaran. Itu pengakuan kitabmu. Berarti Tuhan roh kan? Roh itu pneuma. Pneuma dalam bahasa Yunani artinya dalam bahasa Indonesia hantu. Hantu itu makhluk halus. Pertanyaan saya, apakah betul Kristen itu menyembah makhluk halus? Tanya bapakmu goblok. Kenapa jadi ditanya kayak begitu jawabannya? Iyalah. Apakah Kristen itu menyembah makhluk halus? Kapasitas kamu nanya siapa apa? Sahabat Azza, jangan. Ada yang sakit hati nanti. Hah? Kapasitas kasih- nanya siapa? Jangan kasih Paulus, marah nanti dia. Saya kan pengemis, goblok pengemis. Saya bertanya, apakah Anda sadar kalau Anda ini sebenarnya menyembah Paulus? Apakah saudara sadar kalau selama ini Anda menyembah makhluk halus? Supaya dapat. Saya bukan menghujat, saya bertanya. Apakah Dasar kamu betul tuh gak ada Kristen otak menyembah kamu. makhluk halus? Gak punya otak kamu. Saya bertanya, Bang, apakah Kristen itu penyembah makhluk halus? Pengemis nanya apa? Karena Kristen itu sembahannya roh. Dasar kamu pengemis kamu tuh. Betul nggak Kristen nyembah roh? Ya tanya bapakmu pengemis. Ya Allah ya Karim. Betul tidak Kristen itu nyembah roh? Kamu tuh penghujat, goblok. Saya bertanya berdasarkan dalil Yohanes 4:24, Kristen penyembah roh. Saya pingin komitmen Anda terhadap dalil. Apakah Anda sadar kalau selama ini Anda menyembah roh? Ngapain saya jawab seorang penghujat, goblok? Apa yang kuhujat? Lu bilang kan Nabi Isa itu hasil najis, hasil selingkuhan siapa sih kalian? Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Kau bilang Nabi Isa itu apa? Hasil Ya selingkuhan. Allah ya Karim. Hah? Aku ulang lagi pertanyaannya. Apakah Anda sadar selama ini Anda itu menyembah roh? Buat apa nggak jawab si penghujat ini? Loh kok jadi saya menghujat? Saya kan bertanya. Udah banyak kamu hujat, goblok. Udah banyak kamu hujat orang Kristen di sini. Udah banyak hujat, bego. Apakah Anda sadar kalau selama ini Anda menyembah roh? Ya tanya bapakmu penghujat. Dibungkus dengan menggunakan nama Tuhan di umat Islam biar tidak ketahuan. Apakah Anda sadar? Udah banyak belum koin ini. Banyak Apakah Anda sadar selama ini Anda menyembah roh, tapi Anda bungkus dengan nama Tuhan di umat Islam? Wah, ini. Pak. Kalau banyak ini. Ala anak. Wih, banyak Ala ini. bapak, ala anak. Banyak Ala ini. bapak, ala anak. Anda Bagus, dikipas oke, tuh. masak ini. Anda dikipas. Anda dikipas itu. Tuhan kita adalah roh. Maka sembahlah dalam roh.
Nah, apakah Anda sadar kalau selama ini Anda itu penyembah roh? Pengemis. Nah, kan gak sadar dia kan? Inilah kalau agama tidak masuk akal begitu. Mengucap supaya dapat koin, goblok kau tuh. Kok saya mau kan ada datanya, Cak Ayu. Data tai. Yohanes 4:24, Wahyu 5 nomor 6. Orang Kristen Keturunan pengemis ya? Bapakmu pengemis nggak? Wahyu 5 nomor 6. Kristen menyembah roh bermata 7, bertanda Bangsat, 7, bertanda pengemis 7. kamu menghujat tapi dapat 2 koin kamu. Oh, jadi mengujud kan ada dalilnya. Kamu bilang Isa itu hasil perselingkuhan, goblok. Mana ada pernah saya mengatakan begitu? Ada aja. Rekaman. Kamu jangan macam-macam, ada rekaman. Baca dalam Bible, ada nggak diterangkan begitu? Ini di HP saya ada rekaman kamu ngomong gitu. Ya, nah apakah Nabi Isa yang saya maksud itu Yesus? Bilang, Nabi Isa itu Yesus, goblok. Iya, tapi saya tidak mengatakan Nabi Isa adalah Yesus. Yang saya bahas di situ adalah Yesus. Kamu bilang Tuhanmu. Yesus itu hasil perjinahan, kamu bilang, goblok. Nah, kalau Yesus, yes. Dia berasal dari keturunan pesina. Ya, Yesus itu siapa? Ya, Yesus yang kumaksud yang di kitabmu. Ya, Nabi Isa itu Yesus. Iya, Nabi Isa di Al-Quran. Yang kumaksud ini yang diceritakan di Bible. Oh, goblok. Yang diceritakan di Bible, bukan yang diceritakan di Al-Quran. Kalau yang diceritakan di Al-Quran, perjinahan. Yesus itu keturunan pesina. Kalau di Bible. Orang Katolik, nih katanya Maria itu selingkuh, kata si anjing nih. Emosi dia. Bukan emosi, dia tahu orang Katolik. Memang kita mau begitu, mau diapain lagi? Yesus hasil perjinahan. Kamu bilang Yesus hasil perjinahan. Keturunan pesina. Mulut kamu tutup karena busuk mulut kamu. Keturunan pesina di dalam Bible. Itu hasil perjinahan, bangsat. Hasil persinan ya bisa sama aja kan? Lah berarti aku. Sama aja toh, sama aja. Berarti kamu bilang Yesus hasil perjinahan, goblok. Kan di dalam kitabmu begitu. Dan Yesus pun dituduh. Yesus dalam Yohanes 9. Katolik nih, dengar nih, si goblok ini. Katanya Maria selingkuh nih, si goblok nih. Yohanes 9. Ini orang Katolik nih, dengar Katolik nih. Yohanes 9. Yesus hasil selingkuh nih. Nih goblok nih, hasil perjinahan. Yohanes 9 nomor 34. Orang-orang Yahudi menuduh Yesus sebagai anak orang yang lahir dengan penuh dosa. Bibelmu bos, dia mengatakan itu. Yohanes 9:34. Gara-gara koin kamu menghujat orang Katolik. Yohanes 9 nomor 34. Orang-orang Yahudi menuduh Yesus lahir penuh dosa. Gara-gara koin kamu menghujat agama orang kamu. Jadi saya menghujat, Paman. Yohanes 9. Buka rekamannya. Yohanes 9 nomor 34. Yesus Ayam aku Yohanes. Oke, kita buka dalilnya. Kita buka ya. Buka rekamannya. Nih kita buka juga. Kamu bilang Nabi Isa itu hasil perselingkuhan. Setan kamu. Menghujat kamu tuh. Kamu ini ajaran Islam itu. Hah? Ini ajaran Islam. Menghujat agama orang. Kamu bilang Nabi Isa hasil perjinahan. Wego Sabar kamu. bosku, sabar bosku. Kamu sabar. Sabar bosku. Kamu habis kamu nanti. Sabar gondrongku tua. Kamu bilang Maria berzina. Bego kamu jadi orang. Sabar bosku, jangan Ini emosi. didengar jutaan orang nih, ribuan orang nih. Kamu bilang Yesus hasil perjinahan Maria. Bego. Mukamu aja muka. Tutupin aja muka kau. Hah? Kau tutupin mukamu. Hah? Saya Kau tunjukkan sempit. dalil. Nih, kita tunjukkan dalil. Kita tunjukkan sabar. Bukan Bang Zuma yang mengatakan. Orang Yahudi yang mengatakan itu bosku, bukan aku. Kau jangan fitnah Bang Zuma. Nih. Ini Yohanes 9 nomor 34. Mana 34-nya? Udah pulang. Nih. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa. Tuh.
Yesus lahir sama sekali dalam dosa. Dan engkau hendak mengajar kami. Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa. Dan kau ingin hendak mengajar kami. Tuh, kalau mereka mengusir Yesus keluar. Bukan aku, paman. Orang-orang Yahudi yang mengatakan Yesus lahir dalam dosa, bosku. Jangan kau tuduh saya, bos. Bosku, penjaga toilet ternyata. Jangan kau, ini bosku, hei. Jawab mereka. Engkau ini Yesus lahir sama sekali dalam dosa. Ngerti enggak kata sama sekali? Kau itu betul-betul lahir dalam dosa. Apa itu? Apa itu kalau lahir dalam dosa? Hei. 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 Ini. Jawab mereka, engkau lahir sama sekali dalam dosa. Dan engkau ingin mengajar kami? Never katanya. Inilah ajaran Islam itu. Loh, Bible ini yang mengatakan. Katanya Nabi Isa itu hasil berzina Maria. Ini apa kata mereka nih? Inilah. Jawab mereka. Ini Ini lahir sama sekali dalam dosa. Nih. Apa ini? Inilah dia. Ajaran Islam begini nih. Ini. Yesus sama sekali dalam dosa. Kenapa kau bilang berzina, monyet? Yesus lahir dalam dosa. Kenapa kau bilang Maria berzina, goblok? Kapan saya mengatakan itu? Woi, buka rekamannya, woi, jangan ngeles lo. Ada rekamannya nih. Rekamannya nih, goblok. Lu selalu ngumpet lu, goblok. Oke, saya tunjukkan lagi kalau begitu. Di mana Yesus berasal dari keturunan pezina. Sabar, saya carikan dulu Ajaran datanya. Islam nih, aduh. Aku cari datanya. Sabar. Sabar Orang ya. Katolik dengar nih, katanya Yesus itu hasil perzinahan Maria. Ini si monyet nih ngomong nih. Sabar. Kalau kalian nggak percaya, buka rekaman kami sama dia lagi debat. Katanya Oke. Yesus itu hasil perzinahan, katanya. Anjing. Boleh. Lu jangan ngeles lu. Ada rekaman, ada YouTube. Hah? Boleh Jangan aja ngeles. sih. Silakan aja. Kamu bilang Nabi Isa itu hasil perzinahan. Bego kamu. Boleh aja. Dengarkan ya. Di dalam Matius 1. Orang Katolik, dengerin. Dengar. Maria itu katanya berzina. Orang Katolik dengar nih, kata si monyet ini Maria itu berzina. Oke. Si monyet nih. Katanya Oke. Maria berzina. Nabi Isa itu hasil perselingkuhan. Hasil Oke. perzinahan. Bukan perselingkuhan, perzinahan katanya. Oke. Sadis sekali. Si monyet nih. Oke. Nih. Si Bego ini cari koin menghina agama Nih. orang lu monyet. Ini Bang. Abangku yang ganteng. Nih. Udah gak perlu lu rayu-rayu gua. Lu gak perlu orang Katolik lawan lu nanti. Anda kan bilang saya monyet, jadi aku bilang Anda ganteng. Nih. Lu bilang Maria itu berzina. Matius, karena dia yang buka aibnya ya, dia buat buka aibnya sendiri. Sekalian ayo, Maria. mari kita buka apakah Yesus berasal dari keturunan pesina, kita buka. Inilah silsilah Tuhannya gondrong, anak Daud, anak Abraham. Kamu bilang berzina, Maria berzina. Memperanakan Isa memperanakan Yakub. Kamu itu manusia kampung kamu tuh. Yakub Pengemis kamu. memperanakan Yehuda dan Pengemis. saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres. Menghujat Nih, agama orang tuh. Yehuda. Inilah silsilah Yesus. Setan kamu tuh. Inilah silsilah Yesus. Iya kan Silsilah kamu Yesus. si Maria goblok. Itu beda konteksnya. Anjing. Sabar. Kamu bilang Yesus itu hasil perzinahan Maria. Sabar. Nih. Monyet Ini. kamu tuh. Nih, saya tunjukkan ya. Nih. Inilah silsilah Yesus. Baca lu jadi orang gila. Ini silsilah Yesus. Di antaranya ada Yehuda, ada Peres. Ini orang apa Ada nih? Daud, Katanya ada si Maria berzina. ada Salomo, Ini kata ada manusia Salomo. satu ini. ada Yehuda, Tapi menghujat supaya dapat ada koin. Peres, ada Daud, Kasih ada itu paus, Daud, kasih paus. ada Salomo. Nah, kita loncat.
Kenapa dia disebut sebagai Tapi keturunan Paus tuh, biar berzina? makin tuh. Nih kita lihat di sini. 2 Samuel 11, 2 sampai 4. Baca. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat Selalu Peringatnya. baca kepala bapak. lalu berjalan-jalan di atas soto istana. Di atas kepala bapakmu. Tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Kamu Lalu bilang, monyet, kamu bilang Yesus itu pertengahan Maria. Intinya di situ. tanya tentang perempuan itu dan orang itu berkata, Yesus Sheba, Cinahan Maria. Inti Kamu Elia. bilang, cuma istri sungkit. Uria. Pengemis, Orang cari itu. koin. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil perempuan itu. Perempuan itu Kamu datang itu kepadanya. menghujat agama orang supaya Lalu dapat duit. Kamu itu tidur. kurang ajar kamu itu. Nih, lihat. Sesudah itu Daud menghujat agama menyuruh orang supaya kamu dapat mengambil duit. siapa? Mengambil istrinya Orang sedang Uria. bilang, Yesus hasil Eh, perzinahan. eh. Dasar monyet kamu itu. Dengar. Sesudah Sesudah itu, itu, dengar goblok. Kamu sesudah bilang itu Yesus Daud perzinahan, menyuruh dengar. orang mengambil Tai sama kamu baca sampai mulut kau berbusa. istri dari Uria. Perempuan itu datang kepadanya. Bahasa kamu, Yesus hasil perzinahan Maria. Gak usah ngeles lu, sumbing. Daud tidur dengan istrinya orang. Daud tidur dengan istrinya orang. Nih. Daud tidur dengan istrinya orang. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dan kenajisannya. Tuh. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Kejadian 38. Nomor 11 sampai 30. Berkatalah Yehuda kepada Tamar, menantunya itu. Nah ini parah lagi nih. Menantunya yang diambat ini. Kakeknya Yesus Yehuda nih. Nih. Lalu berkatalah Yehuda kakeknya Yesus kepada Tamar menantunya itu. Tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu. Sampai anakku Sheila itu besar. Sebab pikirnya jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya itu. Maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya. Setelah beberapa lama matilah anak Shua istri Yehuda. Habis berkabung. Pergilah Yehuda ke Timna kepada orang-orang yang menggunting bulu domba-dombanya bersama dengan Hina, sahabatnya orang Adulam itu. Ketika dikabarkan kepadanya, Tamar bapak mertuamu sedang di jalan ke Timna untuk menggunting bulu domba-dombanya, maka ditanggalkanlah pakaian kejantanannya. Dan bertelekung dan berselubung. Lalu pergi duduk di pintu masuk ke enam yang ada di jalan ke Timna. Karena dilihatnya bahwa Sheila telah menjadi besar dan dia tidak diberikan kepada Sheila untuk menjadi istrinya. Lanjut Pak Eko. Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu. Serta berkata, mari aku mau menghampiri engkau. Sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Tanya perempuan itu, apakah yang akan kau berikan kepadaku jikalau engkau menghampiri aku? Ini terjemahan baru. Jawabnya, aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dan kambing dambaku, kata perempuan itu. Asal engkau memberikan tanggungannya sampai engkau mengirimkannya kepada aku. Tanya, apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu? Jawab perempuan itu. Jawab perempuan itu katanya. Penghujat kamu tuh, penghujat. Saya baca data. Kamu penghujat agama Katolik kamu tuh anjing. Nih. Kamu bilang Maria itu berzina. Kamu bilang Maria itu berzina. Ya. Kamu bilang Maria itu berzina. Yesus terlahir dari hasil perzinahan. Ada di tanganmu itu. Kamu bilang
Yesus terhadap Diberikannya semua itu kepadanya. Dasar pengemis, Ia menghampirinya. Perempuan itu mengandung daripadanya. Penghujat kamu. Yehuda Yesus hasil perzinahan. dengan menantu. Hei, kamu bilang Yesus hasil perzinahan. Nih, Yehuda siapa? Nih kita lihat. Inilah silsilah Yesus. Tuh. Ini dia penghujat pengemis. Ini silsilah Yesus. Cuma penghujat. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan siapa? Yesus. Yehuda. Dia Maria berzina. Ini si penghujat ini. Ternyata lu menyembah Tuhan yang keturunan dari pesina. Tuhan lu keturunan pesina. Nggak malu. Tuhannya keturunan pesina. Monyet itu sumbing. Keturunan pesina disembahnya. Penghujat lo, penghujat. Data dong. Penghujat. Kamu bilang Yesus hasil perzinahan. Ngomong monyet. Daud mengintip istrinya orang mandi. Aku bukan sama Nabi Isa. Goblok, goblok Nabi Isa. Nih, bukan Nabi Isa. Ini Yesus punya silsilah ini. Yang tadi bilang Ini silsilah Yesus. Anak Daud. Maria berzina, anjing. Ini anak Daud. Anak Daud. Emang gua nggak Anak Daud. Kamu bilang Maria berzina, goblok. Anak Daud. Kamu bilang Si Daud mengintip ini orang mandi. Maria berzina, kamu bilang. Belum diceraikan, tidurin. Pengemis, mungkin agama orang. Nomor 3. Pengemis, mungkin agama orang. Keturunan Pak Yesus itu berasal dari sperma Daud. Pengemis. Nomor 1, nomor 3. Sementara Daud ngintip istrinya orang mandi. Kamu bilang Habis itu ditidurin. Maria ini keturunan Daud. dasar kamu Ibunya Yesus. Kamu bilang Maria Ibunya berzina. Yesus keturunan Daud. Maria ini keturunan Daud. Ibunya Yesus keturunan Yesus keturunan Maria. Berarti Yesus keturunan orang yang pesina. Ini. Kitabmu yang mengatakan itu, bukan aku. Penghujat, lu bilang Maria yang berzina. Lu bilang Maria yang berzina, monyet. Bukan aku. Emang dia berzina dengan siapa, Tuyul? Kau jangan ngarang. Bukan Ya. kamu. Udah jangan kau nangis, sayang. Jangan kau nangis, sayang. Ngeles kamu tuh. Jangan kau menangis. Maria Oh mama, jangan kau menangis. Dalilku tunjukkan. Yesus di Bibelmu dikatakan berasal dari keturunan pesina. lahirlah Yesus. Kamu tuh anjing kau. Itu tradisi Yudaism. Kamu Maria yang berzina. Di kitabnya Yahudi. Itu di kitab Talmud. Di kitab Talmud diceritakan Maria berzina dengan tentara Romawi bernama Pantera. Lahirlah Yesus. Jangan tuh bilang Quran, bosku. Bilang nggak bisa. Si perzinahan. Nggak ada aku bahas itu. Nggak ada yang ku fitnah kau. Yesus. Itu bukan kamu itu goblok. Yesus. Aku nggak pernah mengatakan Nabi Isa. Yesus. Bilang Maria berzina. Lahirlah Yesus. Semuanya. Nah, setelah aku bawa Nabi Isa, Tuyul. Kau itu tanya benar. Enggak dong, kau aja yang ngemis. Enggak, kami enggak akui. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami enggak akui kalau Nabi Isa. Kami enggak mengakui. Kami enggak mengakui Yesus itu Nabi Isa. Nabi Isa lahir suci. Nabi Isa lahir suci. Yesus di Bibelmu berasal dari keturunan pesina. Enggak dong. Maria berzina kan bilang goblok kan. Itu di Bibel dan tradisi Yudaism. Aku tunjukkan tadi Yohanes 9:34. Yesus lahir dalam dosa. Perzinahan kamu bilang goblok kamu itu.
Yohanes 9:34 tadi, orang Yahudi yang menuduh kalau Yesus itu lahir penuh dosa. Bukan aku. Pemuja ngemis. Nangis tuh, teman-teman. Kamu tuh ngemis. Nangis. 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 Padahal kitabmu Ngemis. jelas-jelas mengatakan itu. Itu kerjaan Yang lu. mengatakan itu. Kitabmu yang mengatakan. Udah ditunjukkan loh teman-teman. Udah ditunjukkan. Masih juga nuduh Nabi Isa. Masih nuduh Nabi Isa. Kitabmu yang menceritakan Yesus berasal dari keturunan pesi. Dasar. Monyet. Bukan aku, kitabmu. Aku udah tunjukkan. Aku udah tunjukkan, bosku. Bukan aku. Ngemis. Ngemis. Bibelmu yang mengatakan itu, bukan Ngemis. aku. Kamu itu. Ngemis. Kau dibilang menangis sama netizen di bawah itu. Orang yang monyet. Anjing kamu. Kurang ajar kamu. Kurang ajar kamu. Kamu tuh menjijik dengan kamu. Juga ini. Menjijik. Kita kan. Silsilah Yesus. Yesus berasal dari Yehuda, berasal dari Daud, berasal dari Tamar, aduh saudara kawan. Sementara data-data yang ada, mereka ini pelaku pesina. Kakeknya Yesus bernama Daud mengintip Berseba, istri Uria mandi. Lalu ketika dia lihat, cantik kali orang mandi ini. Nah, disuruhlah prajuritnya pergi jemput istrinya orang. Habis itu ditidurin. Ada lagi yang tadi tuh. Yehuda tuh tidur sama menantunya sendiri dikasih hadiah kambing. Ya. Ini pejabat. Ini banyak kutu. Aku aja kau diskusi ilmiah, kau malah kemana-mana. Kau nangis sendiri kan? Nangis sendiri. Udah aku bilang jangan kau bahas itu. Ku permalukan nanti kau. Kau tetap aja fitnah. Aku tunjukkan data. Sakit kan? Sakit. Sakit kan? Sakit. Sesembahannya berasal dari keturunan Mama Tuhanmu berasal dari keturunan Mama Halo. Assalamualaikum Bang. Waalaikum. Tuhannya berasal dari keturunan pesena. Yang Islam gak usah naik lah. Apa pula? Mau ngapain lah Islam ini? Mau bilang apa? Mau bilang mana. Kau disumpahi sama ribuan netizen, puluhan ribu. Kau mungkin berpikir, cuma ngomong sama aku. Tapi netizen yang puluhan ribu ini mau gak menyaksikan kau ngomong di atas? Kalau cuma kita berdua sih asik aja. Masalahnya ini puluhan ribu orang mau nggak lihat kau? Alhamdulillah. Kalau saudaraku Penatua Mazmur 12 1217 apa kabar? Baik. Iya. Ini langsung bisa naik. Tadi baru di scroll aja naik, ketemu ini langsung Juma yang live gitu langsung naik. Nggak ada ngantri tak? Saya belum cek. Oh, moderatorku habis makan pecel lele Bang. Jam segini. Mereka memang kuat pecel lele campur keju dengan bayam. Jadi moderator itu langsung mendeteksi mana penatua, mana pendeta, mana STT, lulusan STT, mana mahasiswa STT. Kalau yang tadi itu lulusan Takama-Kama. Universitas Takama-Kama di neraka bagian timur. Ini ada tema Bang, agama tanpa akal. Ya beragama harus berakal juga sih.
Nah, beragama harus berakal. Pintar sekali. Kalau beragama beragama harus berakal, apakah saudara sadar dengan akal saudara bahwa selama ini Kristen menyembah makhluk halus? Enggak juga, kita menyembah Allah Bapa. Allah itu kan Tuhannya umat Islam, Bapak itu Tuhannya Yahudi. Tuhan langsung digabung jadi satu abang ini. Iya Pelan-pelan kan dulu. dipanggilnya Bapak. Kalau Tuhannya kita aja di Yahudi. Indonesia ya, di Indonesia lah nggak usah lari kita ke bahasa ini yang tertulis Ya dalam kan kitab aja. Bapak tadi Tuhannya Yahudi, Abah. Terus Allah Tuhannya Islam. Tuhannya Anda aja lah bangku. Iya toh. Nah, Tuhan Anda itu kan Theos. Coba Yohanes 4 nomor 24. Theos itu adalah pneuma, roh. Dan sembahlah dia dalam roh dan kebenaran. Kan begitu bang, itu kan fakta real. Jadi orang Kristen ketika berbicara agama hidup itu harus pakai akal. Kristen ini sadar nggak kalau selama ini mereka nyembah makhluk halus? Itu dulu. ya memang nggak ada Kristen menyembah roh halus, tapi Roh Kudus iya. Nah, roh itu halus atau tidak? Ya berbicara roh kalau ditambah halus kan berarti kan boleh dibilang jin, iblis, setan. Roh halus. Ya, enggak. Roh dulu. Roh dulu. Roh itu halus atau tidak? Iya, roh itu kan nggak bisa kelihatan. Halus kan? Ya, Ah, tapi kalau Makhluk ditambahkan, tapi kalau dia ditambahkan di belakangnya beda arti. enggak. Makhluk enggak dia? Roh ini makhluk tidak? Ya nggak termasuk makhluk lah, sama aja dibilang angin gitu loh. Jadi kan nggak kelihatan tapi bisa dirasakan. Kalau kita berbicara roh kan itu kan berarti penuntun hidup Iya, gitu. maksud saya bukan. Definisi roh itu apa menurut abang? Roh adalah Coba dari Juma dulu. makhluk imaterial. Boleh. Nah, berarti selama ini Anda menyembah makhluk imaterial kan, makhluk halus. Sampai sini sadar nggak teman-teman kami Kristen itu? Maksudnya ini merujuk kalau kita berbicara Allah itu adalah roh itu di iman Kristen. Itu tujuan. Iya, bukan Allah di situ bang. Itu kan Theos. Iya kan? Jujur dong. Anda kan orang penatua harus jujur. Di situ kan Theos, bukan Allah. Kalau Allah Tuhannya umat Islam. Masa Tuhan kami roh? Sembahan Anda aja yang roh, jangan Tuhan kami. Kalau Allah itu laisa kami slihi syai, tidak serupa dengan roh. Itu Tuhan kami. Tuhan kami pencipta roh. Tuhan Anda adalah roh. Nah, roh ini adalah makhluk halus. Nah, saya balik tanya, berarti Tuhannya umat saudara kita Muslim apa berarti disebutnya? Laisa kami slihi syai, sang khalik yang tidak bisa diserupakan dengan makhluk. Karena memang bukan makhluk. Di ufuk yang berbeda, semua ciptaan boleh dikategorikan makhluk. Ciptaan. Kebalikan dari khalik. Khalik pencipta, makhluk ciptaan. Ketika Anda menyembah roh, berarti Anda menyembah makhluk ciptaan. Sampai di sini sadar Tapi- saudara kami Kristen. Tapi pernah saya dengar saudara-saudara kita Muslim itu jat katanya. Jat itu apa? Itu benda bukan? Nah, zat itu bahasa Arab. Zat itu artinya hakikat. Atau esensi. Atau keadaan yang sesungguhnya. Beda kalau ZAT. Zat itu materi. Seperti Tuhan Anda, Yesus. Itu materi. Tuhan kami bukan materi. Tuhan kami adalah zat. Dan tidak ada dalilnya di dalam Quran Tuhan itu adalah zat. Bukan. Yang ada adalah zatullah. Zatullah artinya hakikat Allah. Atau esensi Allah. Nah, sedangkan kalian penyembah zat. Penyembah materi. Roh itu materi. Dia adalah makhluk halus. Makanya saya angkat tema ini, agama tanpa akal. Ya, apakah Anda sadar selama ini menganut agama yang mengajarkan menyembah kepada makhluk halus?
Nggak apa-apa. Itu kan statement Juma. Kalau di kita kalau udah berbicara roh, kita kan roh kudus, enggak roh halus. Nah, Maksudnya kita, Roh Kudus itu makhluk halus nggak? ya enggak lah, enggak ada lagi makhluk. Kalau bilang roh kudus ya roh kudus, jangan enggak ada tambah halus. Kan? Sama aja. Loh, gimana? Inilah aku bilang bang, agama tanpa akal. Ketika dia mengatakan menyembah Roh Kudus, dia katakan itu bukan makhluk dan itu tidak halus. Lalu apa? Sementara Yesus Jadi- mendefinisikan roh yang datang setelah dia, dalam Yohanes 16, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Melainkan apa yang didengarkan itulah yang disampaikan. Berarti dia makhluk. Dia bukan Tuhan. Ayo. Ayo bang. Berarti dasar Bang Juma bilang agama tanpa akal itu merujuk ke Kristen gara-gara roh itu. Kan hanya gara-gara roh. Tuhannya orang Kristen penciptakan, tapi dilahirkan ciptaan. Tidak masuk akal. Bagaimana mungkin? Bohong. Ya Bang Juma kan jangan berbohong kalau benar baca Alkitab. Kita kan Allah itu Esa, cuma memang kita tetap ke Bapa. Kan kita gini Bang Juma. Kalau Yang kita lahir berdoa Tuhan gini, bang, yang lahir Tuhan. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di Katodat. Yang lahir Tuhan kan? dengar dulu, gini. Yang lahir Tuhan. Cuma harus jujur, ya memang saya pindah dua di gereja, tapi memang Yang lahir Tuhan bang. Coba gunakan akal deh. Memang Kristen akan panik kalau akal Kristen kami seret untuk memahami item per item tentang kekristenan. Pasti panik. Pasti panik. Karena selama ini mereka hanya terlanjur Kristen. Khotbah didengar. Cerita di gereja didengar. Seruan-seruan didengar. Tanpa melakukan pendekatan untuk menelaah kebenaran agama tersebut. Maafkan saya, itu fakta, itu real.